Ada peribahasa bilang, Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Inilah topik yang akan saya sharing kepada teman-teman, mengapa ketika teman-teman masuk Universitas Nusa Cendana Kupang harus memilih jurusan ilmu komunikasi. Bersama saya, Melania, mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Nusa Cendana Kupang semester 4. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, Kak, kenapa sih harus memilih jurusan ilmu komunikasi? Toh tanpa menekuninya ataupun mempelajarinya secara khusus pun, komunikasi akan tetap dilakoni atau dijalankan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah kekeliruan. Nyatanya, ilmu komunikasi itu yang dimaksudkan di sini tidak sesederhana yang kita praktikkan atau rutinitas kita yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cakupan ilmu komunikasi itu sangat-sangat luas. Dalam ilmu komunikasi, kita mempelajari komunikasi verbal atau komunikasi menggunakan bahasa lisan, ataupun komunikasi nonverbal atau komunikasi menggunakan bahasa-bahasa isyarat, sampai kepada jenis-jenis komunikasi, yaitu komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, sampai kepada komunikasi massa. Pada umumnya juga, mahasiswa ataupun mahasiswi ilmu komunikasi sering dicap sebagai manusia yang sangat cerewet, serba bawel, proaktif dan susah diam. Itulah identitas kami. Tetapi kami tahu bahwa kapan kami harus berbicara, kapan kami harus memberikan kesempatan kepada lawan bicara kami untuk berbicara, dan kapan kami harus memberikan feedback terhadap pesan yang kami terima. Tidak sedikit juga yang bertanya, Kak, seperti apa sih proses perkuliahan di jurusan ilmu komunikasi itu? Nah, teman-teman, proses perkuliahan di jurusan ilmu komunikasi itu sangat-sangat mengasah bakat serta soft skill dari teman-teman semua. Karena apa? Selain kita disuruh atau dituntut untuk membuat tugas berupa makalah ataupun presentasi, di sini juga kita mendapat tugas dalam bentuk pengerjaan film pendek, ada presentasi promosi produk atau jasa. Lalu kita juga dituntut untuk memproduksi program berita, ada kampanye sosial melalui media sosial, pelaksanaan event talk show, sampai kepada membuat drama yang mengangkat penerapan teori-teori komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin ketika teman-teman masuk ke jurusan ilmu komunikasi, wawasan teman-teman menjadi luas, dan juga teman-teman mampu mengupgrade diri teman-teman. Karena di jurusan ilmu komunikasi kita tidak hanya belajar tentang omong-omong atau bicara-bicara dan bicara, tetapi banyak hal yang kita dapat dan banyak hal yang kita pelajari di dalam jurusan ilmu komunikasi. Nah, teman-teman, di jurusan ilmu komunikasi di Universitas Nusa Cendana Kupang terdapat beberapa konsentrasi yang ditekuni oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Yang pertama itu ada konsentrasi jurnalistik, ada konsentrasi PR atau public relation, ada konsentrasi komunikasi antar budaya dan pariwisata, dan konsentrasi yang terakhir itu ada media digital dan konten kreator. Konsentrasi-konsentrasi ini ditekuni oleh mahasiswa semester 4. Pasti ada yang bertanya nih, Kak, seperti apa sih keempat konsentrasi itu? Oke, makanya saya jelaskan. Konsentrasi yang pertama itu konsentrasi jurnalistik. Sesuai namanya, konsentrasi jurnalistik itu lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan jurnalisme dan media, entah itu media cetak, media elektronik, sampai kepada media online atau cybermedia. Nah, bagi teman-teman yang suka menulis berita, ingin menjadi presenter atau ingin menjadi news presenter, bisa join ke konsentrasi jurnalistik. Yang kedua itu ada humas atau public relation. Nah, konsentrasi ini mencakup ruang kehumasan yang menjadi jembatan antara lembaga, instansi, atau perusahaan dengan pihak lain, baik intra maupun ekstra badan tersebut. Lalu ada konsentrasi komunikasi antar budaya dan pariwisata. Komunikasi ini merupakan satu-satunya konsentrasi untuk jenjang pendidikan strata 1 di Indonesia. Pertimbangan bahwa setiap orang dengan latar belakang budaya yang berbeda turut mempengaruhi warna komunikasinya yang menjadi dasar berdirinya atau adanya konsentrasi ini di jurusan ilmu komunikasi. Karena
Di konsentrasi komunikasi antar budaya dan pariwisata, kita mempelajari berbagai banyak kebudayaan serta berbagai macam suku, bangsa, ras, agama, dan golongan ataupun latar belakang yang berbeda lainnya. Jadi di sini bagaimana kita membangun komunikasi agar tetap berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan serta mencapai kesamaan makna dari berbagai latar belakang tersebut. Konsentrasi yang terakhir adalah konsentrasi media digital dan konten kreator. Bagi teman-teman yang ingin mengasah kemampuannya dalam bidang konten kreator, teman-teman bisa join di jurusan Ilmu Komunikasi, tepatnya di konsentrasi media digital dan konten kreator. Nah, jika ada yang bertanya, Kak, seru tidak masuk di jurusan Ilmu Komunikasi? Jawabannya sangat-sangat seru, teman-teman. Di jurusan Ilmu Komunikasi, teman-teman disuguhkan dengan berbagai macam kegiatan non-akademik maupun kegiatan akademik. Di jurusan Ilmu Komunikasi juga teman-teman bisa mengasah soft skill atau kemampuan teman-teman dengan bergabung di unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Yaitu ada UKM penulisan bagi teman-teman yang suka menulis, ada UKM fotografi bagi teman-teman yang ingin mengupgrade atau mengasah kemampuan di bidang fotografer. Ada juga UKM audiovisual dan UKM kesenian. Dan yang tidak kalah serunya lagi adalah G-Confess. G-Confess ini merupakan program tahunan dan menjadi momentum bagi para mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah tertarik belum untuk masuk ke jurusan ilmu komunikasi?